Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kan semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini saya akan mengajak kalian untuk jalan-jalan melihat upaya pemerintah kita di bawah Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta dalam penanggulangan banjir. Nah teman-teman, seperti kita ketahui Jakarta memiliki beberapa permasalahan air ataupun banjir ya. Yang pertama adalah air kiriman dari puncak Bogor, terus yang kedua adalah hujan lokal, yang ketiga adalah banjirop. Dan kali ini kita akan membahas tentang banjirop, teman-teman. Saat ini posisi saya ada di pesisir utara Jakarta, tepatnya di Kampung Nelayan Marunda. Dan wilayah ini juga sangat sering terjadinya dampak banjirop karena setiap tahunnya air di bumi ini terus naik ya, karena di kutub utara dan kutub selatan di sana itu sudah mencair dan terjadinya land subsidence ataupun penurunan tanah yang sangat signifikan sekali, 10 hingga 18 cm setiap tahunnya, disebabkan salah satunya adalah penggunaan air tanah berlebih yang mengakibatkan pori-pori di bawah tanah kita ini semakin habis, sehingga ketika ada tekanan dari atas dia akan terus menurun, sehingga akhirnya air laut lebih tinggi daripada daratan, teman-teman. Nah, Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta sangat bagus sekali memitigasi banjirop ya, teman-teman. Sebenarnya di sini kalau kalian mau tahu ya, di belakang ini sudah ada tanggul sebenarnya. Nah, kalau kalian mau tahu tanggul NCSCD, ciri khasnya itu adalah berbentuk silinder beton begini, teman-teman. Ini ciri khas dari NCSCD. Jadi setiap kalian lihat di pinggir laut ada modelnya begini, ini sudah pasti NCSCD. Nah, NCSCD sendiri itu adalah National Capital Integrated Coastal Development. Itu merupakan proyek besar ya, ataupun mega proyek yang dimiliki oleh pemerintah pusat. Dan tentunya pemerintah pusat kita tidak mungkin bisa berjalan sendiri, teman-teman. Pasti membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah. Maka dari itu Pemprov DKI Jakarta di bawah Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta pun ikut berpartisipasi untuk mencarikan solusi terbaik penanganan banjir. Nah, saat ini Dinas Sumber Daya Air di DKI Jakarta mendapatkan 6 tupoksi ya untuk NCSCD-nya, yaitu Kamal Muara, Kali Blencong, Sunda Kelapa, terus Nizam Zahman Timur, Muara Angke, dan Pantai Mutiara, teman-teman. Nah, saat ini kita sedang berada di Marunda, Jakarta Utara. Dan 6 yang saya sebutkan tadi itu sudah dilakukan penanggulan ya. Jadi kurang lebih sekitar 46 km jauhnya, dan sudah ditanggul kurang lebih 12-13 km, teman-teman. Dan hingga saat ini terus dilakukan upaya-upaya penanggulan di pesisir utara Jakarta. Nah, ini namanya tanggul mitigasi ya, teman-teman. Jadi ini tanggul hanya bersifat sementara saja untuk penanganan jangka pendek ya, karena pembangunan tanggul raksasa tersebut itu memang membutuhkan biaya dan waktu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, kualitas dari konstruksi ini sangat kokoh sekali, teman-teman. Kalau kita lihat ya, sangat bagus sekali. Dan ini saya pikir karung biasa, ternyata enggak loh, tebel loh ini nih. Ini tebel nih, teman-teman. Tebel banget ini. Keren. Terus dikasih semacam kerangkeng ya, ataupun bronjong. Biasanya kalau di sungai, di tengah-tengahnya ini biasanya batu gunung ya. Itu namanya tanggul bronjong. Nah, kalau ini di tanggulnya menggunakan pasir ya, agar lebih rapat pastinya. Karena kalau bronjong itu batunya ada sela-selanya ya. Cuma kalau ini kan dia lebih rapat gitu loh. Nah, nanti kita akan ke sana ya. Saya penasaran sebenarnya ada nggak sih manfaat dari tanggul ini, atau tidak ada manfaatnya sama sekali. Saya mau menanyakan langsung nih, on the spot, warga di nelayan pesisir Jakarta ini.
Nah, teman-teman, kawasan di sini ini nelayan-nelayan di sekitar sini ya. Ini mereka sudah hidup sudah bertahun-tahun lamanya, teman-teman. 40 sampai 50 tahun yang lalu mereka sudah tinggal di sini. Makanya disebut namanya nelayan pesisir. Nah, di sini kita bisa lihat ya, land subsidence-nya sangat gila-gilaan sekali. Penurunan tanahnya udah nggak ketolong sini nih. Saya penasaran sebenarnya air lautnya ini masuknya dari mana sih? Dan ada kepiting. Nah, ini kita bisa lihat ya, tempat mandi BAB, cuci piring juga di sini mungkin sudah nggak karu-karuan, sudah hancur ya, kemakan air laut. Ya, ini musibah ini semua diakibatkan pastinya buah tangan kita sendiri ya. Kita nggak bisa menjaga alam kita dengan baik, sehingga terjadilah bencana. Nah, di sini juga kita lihat ya, dari Dinas Sumber Daya DKI Jakarta sudah menanggul juga. Jadi ini namanya spillway ataupun pintu air. Cuma mungkin spillway-nya ini saat ini sudah nggak karu-karuan bentuknya ya. Kalau kita lihat ya, makanya sekalian ditanggul full. Karena ini sebenarnya sifatnya ketika ada aerob, ini pasti akan ditutup. Nah, kalau tidak ada aerob, ini dibuka agar jalur yang sebelah sana itu bisa mengalir keluar. Cuma ini udah kadung karu-karuan di sekitar sini ya, penurunan tanahnya. Jadi ya sudah, nggak bisa ketolong lagi. Jadi sekali ditutup agar tidak menambah aliran laut masuk ke rumah warga. Dan ini rumah-rumah sekitar sini, teman-teman, dia hanya tinggal sementara ya. Jadi tidak ada milik sertifikat hak milik di sini, teman-teman. Semuanya hanya numpang tinggal karena ini kawasan KBS kalau nggak salah, kawasan berikat KBN ya, maaf, kawasan Berikat Nusantara milik BUMN kita. Dan beginilah kondisinya, teman-teman. Ya, agak sedikit jorok sih ya. Oh, itu ada warga tuh pas. Iya kan? Itu air mati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Pak, mau nanya sebentar dong. Ya. Bapak aja deh. Oh, ya. 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 Oke. Saya ambil klipan dulu, Pak, jadi bisa kedengeran. Aduh. Jadi ini on the spot ya, teman-teman. Kita tanyakan langsung warga perihal manfaat dari tanggul mitigasi ini. Oke, sebentar Pak, saya ini dulu. Nah, Pak, kita langsung aja nih Pak. Tak kenal maka tak sayang nih Pak. Ya. Perkenalkan diri dulu Pak, namanya siapa? Terus Bapak tinggal di mana di sini? Ya, nama saya Jumadi, saya tinggal di Kampung Marunda Pulo, RT 1 RW 7. Ya. Oke, Pak, mau nanya, beberapa saat yang lalu kan baru saja Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta melakukan penanggulan nih Pak, Iya. di sekitar sini. Ada nggak Pak manfaat dari penanggulan yang dilakukan oleh Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta? Ya, ada Pak, manfaatnya besar sekali untuk warga sini. Ya, satu ya untuk menahan dibilang debit air masuk ke kampung. Ya bagus lagi ya, tanggul ini diterusin Pak sampai ke depan pintu utama air masuk situ. Itu lebih bagus. Ya, lebih aman lah untuk warga. Nahan debit air masuk ke dalam gitu. Iya. Ini kan beberapa saat yang lalu, mungkin 4-5 hari yang lalu, wilayah Jakarta Utara nih, ataupun di pesisir utara Jakarta mengalami pengenaikan air laut nih Pak, Iya. ataupun yang bisa disebut banjirop. Nah, setelah adanya, sebelum dan sesudah ada penanggulan ataupun tanggul mitigasi ini, seberapa efektif Pak? Apakah biasa-biasa saja atau memang betul-betul sangat efektif Pak dalam menahan air laut ini? Ya, kalau untuk tanggul yang dibuat kemarin sama
Pemda ya efektif. Tidak sangat efektif untuk menahan air Pak, debit air gitu kan. Kalau yang besar banget Pak. Kalau yang besar sekali mungkin nggak ketahan sama tanggul ini gitu. Kalau untuk dibilang rob biasa mungkin nahan ya air gitu kan. Ya bagus lagi sih tanggulnya ya diperpanjang lagi Pak, ditambah lagi. Emang di mana Pak tepatnya di ininya? Ada di ujung sana ini Pak. Pak kita lihat dari sini deh Pak. Di mana Pak? Ya di ujung sana Pak tuh. Iya. Ya. Dari sudut sini Pak ya bagus sampai ke sana Pak, ujung sana tuh. Ujung tanggul empang sana. Ya, itu lebih efektif lagi untuk bantu warga. Yang sebetulnya. warna hijau-hijau sana. Yang warna hijau-hijau sana itu. Itulah penyakitnya air masuk awal dari situ. Iya. Penyakitnya. Oh, dari situ penyakitnya. Iya. Dan obatnya diharapkan sampai menuju ke sana. Sampai menuju ke sana tanggul yang dibuat Pemda ini Pak, harusnya. Iya. Oh, sampai lurus ke sana. Oke. Itu lebih efektif Pak. Menurut Bapak ini air lautnya masuknya dari mana sih Pak? Air laut masuk dari pintu utama sana Pak, itu dam. Laut, iya. Itu akses nelayan juga Pak Akses nelayan juga masuk. Walah, cuman jadi serba salah, iya. Makan si buah si malakama Pak. Si malakama jadinya. Ditutup nelayan nggak bisa masuk. Kalau ditutup ya memang bagus, cuman nelayan nggak bisa keluar masuk perahunya. Gitu. Dibuka aerob. Ditutup nelayan nggak bisa masuk juga ke dalam. Ntar demo lagi Pak ya? Ya takutnya demo. Oh iya. Jadi pemerintah kita, pemerintah daerah khususnya ya teman-teman, di bawah Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta mengambilkan solusi namanya tanggul mitigasi ya, jadi tanggul sementara teman-teman. Mudah-mudahan diharapkan dengan ada tanggul ini bisa lebih mengurangi mungkin Pak ya. Mungkin mengurangi lagi banjirop. Banjirop Pak ya. Ke dalam. Nah Pak, waktu sebelum ada tanggul ini Pak, emang setinggi apa Pak banjiropnya? Ya sebelum ada tanggul ini lebih parah lagi banjirnya. Serius? Serius Pak, sampai atas lutut orang dewasa. Di jalan utama. Yang belum pernah terjadi Pak. Yang belum pernah terjadi. Tepatnya tanggal berapa Pak? Bulan berapa? Kalau nggak salah itu kemarin bulan 11 yang lalu tuh Pak. Tahun lalu Pak. Tahun lalu. Itu lebih parah betul. Oke, habis itu setelah ada tanggul ini nggak terjadi lagi. Alhamdulillah agak berkurang, nggak terjadi lagi rob gitu. Iya. Alhamdulillah. Nah, terakhir nih Pak, apa yang Bapak mau sampaikan ke Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta untuk penanganan banjirop di daerah Bapak? Apalagi kira-kira yang harus ditambah? Ya kalau untuk saya sebagai warga, untuk warga Marunda, kalau bisa untuk sumber daya air, tolong ditambahlah tanggul dari sini sampai ke ujung sana, jadi biar aman gitu kan, lebih aman lagi, efektif lagi. Sebenarnya di situ tuh sudah ada ini sebenarnya Pak ya, ada tanggul ya, tumpukan tanah gitu Pak. Ada bekas tanggul empang, cuma jebol Pak. Waktu kena rob pertama yang besar itu. Iya. Mungkin kalau ditambah tanggul begini lebih efektif lagi. Oke. Bagus. Oke. Mudah-mudahan saja keinginan Pak siapa namanya? Pak Jumadi ini didengar oleh Dinas Sumber Daya DKI Jakarta untuk menambah tanggul ya menuju ke warna hijau sana. Iya. Itu obatnya Pak ya? Iya, itu obatnya. Ya? Iya, betul. Obat mujarab. Tunggu dulu Pak, ini sebenarnya airnya dari sana. Iya. Berarti dia masuknya dari ujung ini. Jadi ini rembesan ke sana, nyebrang ke sana Pak. Oh jadi ini saat ini tidak lagi rob Pak ya? Enggak lagi rob. Makanya air yang sebelah kiri ini turun ke sini dan nanti akan keluar ke sana. Ke Muara larinya. Yang pintu air situ Pak. Iya, pintu air situ betul. Oke. Ya itulah teman-temannya kerumitan penanganan banjir di pesisir utara Jakarta, karena nggak bisa dipungkiri warga di sini sudah tinggal berapa tahun Pak? Saya sudah 47 tahun di sini. 47 tahun. Jadi lama banget dari saya masih dalam surga tuh Pak. Kalau saya kelahiran 88 teman-teman. Jadi luar biasa sekali warga-warga Akam di sini sudah lama sekali. Jadi memang harus dicarikan solusi Pak ya. Iya betul. Bapak setuju nggak Pak kalau direlokasi di sini?
Ya kalau untuk direlokasi ya kalau saya setuju aja, cuman kan yang lain warga nggak tahu ya kalau begitu. Iya. Ya. Oke, itu aja teman-teman yang bisa saya berikan ya update terkini, dan alhamdulillah tanggul mitigasi ataupun penanganan sementara dari Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta sangat efektif mengurangi dampak banjirop, dan mudah-mudahan bisa diteruskan sampai ujung sana. Dan mungkin solusi terbaiknya mungkin ini warga sini direlokasi Pak, mungkin Pak ya, kalau memang airnya naik terus kan, Ya, kalau percuma ya, juga iya, di sana betul. pintunya kebuka soalnya. Iya. Oke, itu aja mungkin teman-teman yang saya bisa berikan, dan kami berdua minta maaf jika selama jalan-jalan di tempat ini ataupun menjelaskan ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Kami berdua hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf. Dan akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin dan Saya Pak Jumari dari Marunda, Jakarta Utara, untuk tanggul mitigasi dari Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.